Nah, hari ini kita ada di dalam khotbah berseri The Paradox of the Gospel, dan khotbah saya hari ini berjudul Yesus ditolak supaya kita diterima. Nah, kita akan membicarakan ada satu perkataan Yesus yang sangat menonjol, dan ini perkataan dibilang oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus merupakan perkataan kelemahan, perkataan kekalahan. Dan pada waktu Yesus mengatakan perkataan ini, dia menangis, dia menjerit. Dan pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh orang-orang, Tuhan kok menangis di akhir hidupnya? Tuhan kok menjerit di akhir hidupnya? Tuhan kok seakan-akan lemah? Tuhan kok mati? Tuhan kok sengsara? Tuhan kok ditelanjangi dan dipermalukan? Dan bahkan kata-kata ini dibilang oleh orang-orang yang melawan kekristenan, berkata bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang kalah. Tetapi apakah benar seperti itu? Dan saya akan mengajak kita semua untuk melihat bersama-sama di Matius 27 ayat 45 sampai 54. Dan ada satu kata-kata di sini yang akan kita bahas secara khusus dan secara mendalam. Matius 27 ayat 45, saya mulai yang putih dan saudara akan meneruskannya dan kita bergantian membacanya. Mulai pada dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Beginilah firman Tuhan. Nah saudara, waktu kita bicara hari ini adalah Jumat Agung, dan bahasa Inggrisnya adalah Good Friday. Banyak orang-orang yang bukan Kristen, mereka akan bertanya, apanya yang good? Apanya yang agung? Pertanyaannya, Tuhan kok mati? Tuhan kok lemah? Bahkan tadi dikatakan perkataan yang akan kita bahas hari ini adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dikatakan bahwa Yesus berteriak dengan suara keras secara hurufiah, suara keras di sini adalah suara yang nyaring, menjerit dengan tangisan, saudara. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kok Yesus sampai berteriak dan menangis? Apakah Yesus kesakitan? Apakah Yesus putus asa? Apakah Yesus kehilangan pengharapan? Dia adalah sosok yang hebat selama ini, membuat banyak mujizat, bahkan dia berkata kepada badai, diam, angin, ombak, danau harus nurut sama dia. Orang mati bangkit. Dia seorang yang hebat. Apakah pada saat itu dia berteriak menangis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah dia panik? Apakah dia takut kematian atau kehilangan pengharapan? Nah, para pakar perjanjian baru dan komentator Alkitab bilang begini, kata-kata ini adalah sisi terang bagi orang Kristen. Karena begini, kalau pada zaman dulu, kalau orang bilang, kalau murid-murid Yesus ini ngarang bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias Tuhan, mereka kalau ngarang nggak mungkin nulis seperti ini. Kenapa? Karena zaman dulu pahlawan tidak pernah ditunjukkan kalah. Di mitos-mitos tidak akan pernah ditunjukkan kalah. Peristiwa salib justru karena kata-kata ini menunjukkan bahwa ini bukan legenda atau mitos yang dibuat-buat. Karena kalau itu dongeng, maka pahlawannya tidak akan terlihat kalah dan tidak berdaya. Tetapi fakta bahwa perkataan ini ditulis, itu menunjukkan bagaimana sebenarnya ini adalah
hasil dari apa yang dilihat oleh para saksi mata. Dan kata-kata ini dibilang katanya Eli Eli lama sabachthani. Dalam bahasa Inggris Eloi Eloi lama sabachthani. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dan perkataan yang satu ini tetap dipertahankan oleh penulis Injil dalam bahasa Aramaik asli sebagaimana mereka mendengarnya. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas kata-kata ini, dan jika kita dapat memahami arti dari perkataan ini, kita akan memiliki pemahaman tertinggi dan terdalam dan terkaya tentang siapa Yesus dan untuk apa dia datang. Poin saya ada 3, mengapa Yesus sampai berteriak serta mengatakan kata-kata itu. Kemudian yang kedua, kenapa dia sampai menangis sepertinya menderita. Penderitaan seperti apa yang dialami dia sampai dia berkata-kata seperti itu. Dan yang ketiga, apa rahasia kekuatannya dan signifikansinya bagi kita. Ya, kita akan memulainya. Yang pertama, mengapa Yesus berteriak mengatakan hal ini. Nah, kalau kita ingin mengerti penderitaan Yesus itu seperti apa, kita harus mengerti apa yang membuat Yesus berteriak dan menangis. Kenapa? Nah, saudara, apakah Yesus mengeluh karena siksaan? Apakah Yesus menangis karena dikhianati oleh Yudas, disangkali oleh Petrus? Nah, sebelum kita menjawab semuanya itu, kita perlu ketahui bahwa sampai saat ini Yesus mengalami 2 macam penderitaan. Oke, 2 macam penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan fisik. Nah, apakah betul penderitaan fisik? Ya, saudara, di tangan pahlawan-pahlawan dan tentara-tentara Romawi yang besar-besar, dia dipukuli, dia dihajar, dia dicambuk, dia diludahi, bahkan terakhir disalibkan, bahkan terakhir ditelanjangi. Dia tidak pernah mengatakan dan mengucapkan sepatah kata pun, not even a word. Ada banyak ayat yang menekankan fakta bahwa Yesus tidak membuka mulutnya kecuali dia ditanya dan dia harus menjawab. Yesus juga tidak menangis, dia tidak mengeluh, dan dia tidak menggerutu. Jadi yang pertama, dia mengalami penderitaan fisik pada hari Jumat Agung. Kemudian yang kedua, dia menerima penderitaan mental. Sahabat-sahabat Yesus, murid Yesus yang paling dikasihinya, yaitu apa? Siapa? Petrus. Petrus menyangkal 3 kali. Semua murid-muridnya lari terbirit-birit, gak ada satupun yang ada di salib, di bawah salib, kecuali Yohanes, karena Yohanes harus bawa mamanya Yesus. Tetapi di tengah-tengah pengkhianatan, dia ditertawakan, secara mental direndahkan, diejek, diludahi. Dia juga tidak menangis karena itu. Jadi kalau kita berkata Yesus menangis dan berteriak karena penderitaan fisik dan penderitaan mental, saya rasa itu sudah dibuktikan bahwa alasan itu tidak tepat. Kalau kita mengamati semua ayat-ayat Alkitab, Yesus menanggung semua penderitaan fisik, menanggung penderitaan emosional. Dia dikhianati, disiksa, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang datang mentertawakan dia, mengolok-ngolok dia, meludahi dia. Saudara tadi sudah baca sendiri. Bahkan waktu dia katakan Eli Eli lama sabachthani, orang-orang bilang, oh dia manggil Elia. Kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Kan dia orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dia hancur berdarah-darah, tetapi dia tidak mengeluh sekalipun dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Jadi tiba-tiba dia di sini berteriak menangis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berarti sesuatu yang baru yang sedang terjadi. Kalau kita perhatikan, yang dia teriakkan bukan kepalaku, kepalaku, karena ada mahkota berduri. Dia bukan bilang tanganku, tanganku, karena ada pakunya. Dia tidak berkata kakiku, kakiku, karena kakinya dipaku. Dia juga tidak bicara sahabatku, sahabatku, kemana engkau? Tetapi dia bilang Allahku, Allahku. Apa yang sedang terjadi? Penderitaan fisik dan penderitaan emosional tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang satu ini. Ada sesuatu yang terjadi. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Yang terjadi secara garis besar, dan kita akan masuk lebih dalam apa itu. Yang terjadi adalah Bapa di surga meninggalkan Yesus. Jesus was forsaken by the Father. Yesus ditinggalkan oleh Bapa di surga. Persekutuan yang begitu erat antara Allah Tritunggal terputus saat itu. Yesus ditolak,
ditinggalkan oleh bapaknya. Apa yang terjadi? Kata-kata ini menunjukkan pada kita bahwa di titik ini Yesus seakan-akan pergi ke neraka, seakan-akan mengalami neraka. Semua penulis Injil memberitahu bahwa dari jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan total. Kalau saudara perhatikan, kegelapan itu seringkali dipakai dan istilah. Kalau seseorang itu pergi ke neraka atau neraka itu dideskripsikan selain api adalah kegelapan. Jadi saat itu Yesus mengalami neraka. Dalam Alkitab yang paling sering digunakan untuk menggambarkan neraka, khususnya perjanjian baru, adalah kegelapan. Kalau saudara baca di Matius 8 ayat 12, Matius 22 ayat 13, dan Matius 25 ayat 32, Petrus 2 ayat 4. Tuhan adalah terang dan diusir dari hadirat Tuhan. Itu yang Yesus alami. Salah satunya adalah dibuang di dalam kegelapan. Dan ini yang terjadi. Nah, mungkin saudara bilang, apa sih big dealnya, kan dia Tuhan. Well, okay. Let me give you saya ingin memberikan kepada saudara analogi atau metaforanya. Karena begini saudara, apa yang terjadi di ilmu fisika atau yang terjadi di dalam dunia fisik itu sebenarnya adalah bukan hanya mirror ya, bukan hanya suatu cermin, tetapi itu adalah refleksi dari apa yang terjadi secara spiritual. Ada kemiripan konsep antara yang spiritual dan yang fisik. Nah, saya akan memberikan kepada saudara suatu ilmu fisika, saudara. Di dalam fisika, in physics, ada yang namanya second law of thermodynamic. Mungkin saudara bilang, waduh, ini mulai nih. Second law of thermodynamic itu adalah hukum kedua dari ilmu termodinamika. Itu adalah entropi. Katakan sama-sama entropi. Entropi. Apa itu artinya entropi? Entropi adalah definisinya adalah the tendency of energy to become increasingly disordered or dispersed over time. Entropi dalam bahasa Indonesia kecenderungan energi menjadi semakin tidak teratur dan menurun atau bahkan hilang dari waktu ke waktu. Saya kasih contoh. Kalau saudara ada kayu, pohon saudara tebang, terus kemudian kayunya saudara potong-potong jadi kayu bakar, terus kemudian saudara bakar. Apa yang terjadi dengan kayu tersebut? Hangus dan kemudian jadi apa? Jadi arang, jadi abu. Betul ya saudara? Nah, saya tanya sama saudara, apakah arang dan abu bisa kembali jadi kayu? Tidak bisa. Apakah kayu yang sudah dipotong-potong itu bisa jadi pohon lagi? Nggak bisa. Makanya sekarang kita tuh selalu berpikir untuk sustainable energy. Kenapa? Karena sumber daya alam ini mulai habis. Minyak setelah dikilang, diproses jadi oil, jadi bahan bakar. Setelah dibakar, apakah bahan bakar yang sudah dibakar itu bisa kembali lagi jadi minyak? Nggak bisa. Habis akhirnya. Nah, inilah yang namanya entropi. Dan ini bukan cuma hanya terjadi di alam. Tubuh kita pun juga seperti itu. Tubuh kita waktu lahir lemah semakin kuat. Dan puncaknya itu adalah umur 30-an. Jadi kalau saudara belum umur 30, saudara belum mencapai puncak. Tapi kalau sudah sampai umur 30, nah sekarang saudara ada di puncak-puncaknya, jangan sombong. Karena di puncaknya ini setelah itu, Anda akan mengalami entropi. Entropi itu lama-lama menurun. Lama-lama menurun. Makanya banyak orang yang umurnya masih muda menuju ke umur 30, jalannya kayak nggak bisa mati. Mau tegap gitu ya, sehat gitu ya. Oh, tunggu aja tanggal mainnya. Nanti kalau udah umur 35 ke atas gitu ya, wah mulai onderdil mulai rusak-rusak gitu saudara ya. Nah, ini namanya entropi. Yang ada di alam, tetapi juga yang ada di dalam tubuh kita, fisik kita. Dan kalau saudara misalnya, saudara manasi makanan, pakai microwave atau pakai kompor, apa yang terjadi? Panas. Tapi apakah makanan itu bisa tambah panas kalau nggak ada kompornya? Saudara taruh di meja, apa yang terjadi? Makanan itu akan jadi lama-lama dingin. Dan kalau saudara nggak ngapa-ngapain, nggak masukin kulkas, nggak dikasih pengawet atau apapun, apa yang terjadi dengan makanannya? Busuk. Dan saudara biarkan di situ, apa yang terjadi? Akan mulai ada set, ada lalat, dan ada penyakit-penyakit yang lain. Itulah yang namanya entropi. Ini terjadi di dalam fisika. Ini terjadi di dalam ilmu fisika dan yang terjadi di dalam alam kita. Nah, secara spiritual, Alkitab mengatakan di dalam hati kita ada yang namanya entropi rohani yang disebut dosa.
Di dalam jiwa kita ada sesuatu yang disebut dosa, yang berarti kita memiliki kecenderungan yang kuat terhadap hal-hal yang menghancurkan diri kita sendiri. Contohnya keegoisan, self-centered, mementingkan diri sendiri, self-justification, membenarkan diri sendiri, self-defense, membela diri sendiri. Nah, dosa inilah yang membunuh manusia pelan-pelan. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, waktu kamu makan buah ini kamu akan mati. Adam dan Hawa nggak mati secara fisik, tetapi mati rohani. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kematian masuk. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka adalah manusia abadi. Tetapi waktu mereka jatuh dalam dosa, apa yang di dalam itu pelan-pelan dosa itu membunuh jiwa mereka, sampai akhirnya juga membunuh fisik mereka. Dosa membunuh kemampuan kita. Kalau kita selalu self-centered, kita nggak akan bisa mencintai orang lain. Dosa membunuh kemampuan kita untuk mencintai dan mengasihi. Dosa membunuh kemampuan kita untuk berbahagia dan bersuka cita. Berbagi kebahagiaan atau berbagi sukacita. Dosa membunuh jiwa kita pelan-pelan. Itulah sebabnya 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dibilang begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang terjadi di dalamnya, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Ayat 16, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta apa? Keangkuhan hidup bukanlah berasal dari mana? Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, baca yang keras. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi makanya saudara, kalau melihat bencana alam sekarang makin banyak. Kenapa? Dibandingkan dulu. Karena dunia makin tua, bumi makin tua. Kejahatan juga makin banyak. Karena manusia makin jahat. Semakin tahun, semakin dekade, berabad-abad, semakin jahat. Mungkin sudah bilang, masih ada kok pastor kebaikan, masih ada kok orang-orang yang nggak kenal Tuhan itu baik. Iya, kalau masih ada kasih, kalau masih ada kebaikan, kalau masih ada keindahan yang bisa dirasakan oleh manusia di dalam dunia yang jahat dan yang sedang menuju kepada binasaan, itu karena ada yang menahan. Yang menahan itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan belas kasihan dan kasih karunia karena Dia ingin memberikan waktu kepada orang untuk bertobat. 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ini ayatnya kalau ada yang menahan. Tetapi, baca sama-sama, sekarang apa? Masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Tuhan melalui Roh Kudusnya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, akan ada waktunya. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, coba saudara, kalau saudara lihat di sini, saudara lihat dunia makin lama makin jahat. Kenapa? Karena sang pendurhaka itu semakin berani untuk menyatakan dirinya. Karena yang menahan itu lama-lama akan mulai dilepas. Nah, apa yang terjadi di salib? Dengarkan, inilah Jumat Agung. Apa yang terjadi di salib? Saat itu, semua hukuman akan kejahatan, semua hukuman akan kedurhakaan, itu sudah tidak ada lagi yang menahan. Semuanya ditumpahkan kepada Yesus. Dan Yesus dibuang ke dalam kegelapan. Yesus tidak lagi merasakan yang menahan itu. Merasakan hadirat Sang Bapa. Yesus mengalami neraka, saudara. Itulah yang terjadi. Nah, mungkin saudara bilang, saya nggak bisa ngerti penderitaan seperti apa yang dialami Yesus. I'm glad you asked. Itu adalah poin yang kedua. Ternyata ada penderitaan yang lebih lagi. Selain Yesus mengalami neraka, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar Yesus mengalami neraka. Perkataannya adalah, my God, Allahku, Allahku. My God and my God itu adalah covenant name. Allahku, Allahku adalah nama ikatan perjanjian. Kalau kita melihat ayat-ayat perjanjian lama, di mana Tuhan memberikan covenant. Katakan sama-sama covenant. Covenant. Itu apa? Adalah Tuhan berjanji sama Abraham. Tuhan berjanji sama bangsa Israel. Itu covenant. Bahkan dikatakan ikatan perjanjiannya itu sepihak. Kalau saudara melihat ayat-ayat perjanjian lama, di mana Tuhan memberikan covenant atau ikatan perjanjian kepada umatnya. Saya kasih contoh di Kejadian 17 ayat 7.
Tuhan berjanji sama Abraham. Dia bilang, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi apa, saudara? Allahmu dan Allah keturunanmu. Sehingga Abraham bisa bilang, Yahweh adalah Allahku. Allahku. Jadi kalau saudara melihat bangsa Israel pun juga begitu. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, waktu bangsa Israel menyebut Allah mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka bilang Allahku. Di Keluaran 6 ayat 6 ini adalah covenantnya Tuhan sama umatnya, dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, baca sama-sama, dan aku akan menjadi apa? Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa, baca sama-sama, akulah Tuhan Allahmu. Maka bangsa Israel bisa bilang, Yahweh engkaulah Allahku. Jadi bahasa Allahku itu adalah bahasa covenant. My God, Allahku, menunjukkan keintiman. Nah, ini juga saudara bisa lihat di dalam ilustrasi sebagai keluarga. Saya menikah di depan altar, ada covenant antara saya dengan istri saya, Novi. Maka saya bisa bilang, saudara nggak bisa bilang my Novi, nggak bisa, itu punya saya. Betul ya saudara ya? Saya yang bisa bilang, my Novi. Nah, karena ada ikatan perjanjian ini, saya punya anak, Jonathan, Jedediah, and Jane. Maka saya juga bisa bilang, my Jonathan. Meskipun ada banyak orang yang namanya Jonathan, tapi ada satu namanya Jonathan. He's my Jonathan, my son. Kenapa? Karena ini bukti dari ikatan perjanjian saya dengan istri saya. My Novi, my Jonathan, my Jedediah, my Jane. Ada suatu yang intim. Kenapa? Karena ini merupakan suatu ikatan perjanjian. Nah, Yesus mengatakan Allahku, Allahku. Dia berkata bahwa ada suatu keintiman. Terus kemudian apa kata-kata yang mengikutinya? Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus dari awal proses penyaliban gak pernah kehilangan ketenangan. He's always poised, selalu ngomongnya pelan. Waktu Petrus bertindak ngawur, dia gak emosi. Waktu Petrus menyangkal, dia juga gak marah. Waktu dia dipukul, waktu dia dipaku, dia juga gak teriak-teriak. Kenapa waktu itu dia menjerit? Dengarkan saudara. Karena dia kehilangan sesuatu yang dikasihinya. Dia kehilangan orang yang mencintai dia dan menyertai dia selama ini. Persekutuannya dengan Bapa lepas, hilang. Saudara, kalau misalnya saudara punya toko langganan, saudara selalu beli di sana. Bahkan kalau saudara udah ke sana, toko langganan itu bisa tahu, mau pesen ini, mau pesen ini, mau pesen ini ya. Ya, sudah tak siapkan Pak barangnya. Wah, ini toko langganan luar biasa. Tapi satu hari waktu saudara masuk ke toko langganan itu, tiba-tiba yang punya toko yang selalu baik sama Anda, yang selalu senyum sama Anda, berdiri di depan sebelum Anda masuk toko. Mulai hari ini, Pak Michael gak boleh masuk sini, saya gak mau lihat mukanya Pak Michael. Kira-kira saudara bilang, bertahun-tahun aku kesini. Wah gitu saudara. Tapi ya wes, gak paten, aku ada toko-toko yang lain. Betul ya saudara? Tapi kalau saya masuk rumah, tiba-tiba Novi di luar begini. Aku sudah kawin sama kamu 22 tahun. Tapi mulai hari ini aku tidak mau lihat mukamu lagi. Apa yang terjadi dengan hati saya? Wah, kok bisa? Kenapa? Tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba saya diusir. What happened? Apa yang terjadi? Ya pastilah. Saudara gini ya. Saya itu konseling banyak orang. Konselingnya ya masalah-masalah gini nih. Kenapa kok orang putus cinta itu bisa mau bunuh diri? Kenapa? Psikiater, dokter jiwa, psikolog. Kenapa kok orang itu waktu mengalami perceraian itu kok bisa kurus? Padahal mereka benci loh satu sama lain, tapi dulunya cinta. Kenapa? What happened? Bahwa di dalam diri manusia tidak ada rasa sakit yang lebih dalam daripada kehilangan orang yang dikasihi. Makanya orang bisa berduka pada waktu orang yang dikasihi dipanggil Tuhan. Kehilangan cinta, kehilangan kasih, kehilangan seseorang yang sangat berarti bagi Anda. Itu benar-benar menyakitkan, as if nothing else matter.
Makan aja rasanya nggak enak. Sangat menyakitkan kalau ada orang yang kita cintai berkata kepada kita, aku nggak mau ketemu kamu lagi, aku nggak mau lihat mukamu lagi. Itu rasa sakitnya luar biasa. Atau bahkan, I don't even want to talk to you. Silent treatment. Itulah yang Yesus alami. My God, itu adalah panggilan intim. Yesus kehilangan sesuatu yang intim, yang mencintai dia, yang menyertai dia. Dan selain itu, dia kehilangan kasih dan cintanya Bapa. Yesus kehilangan kasih Bapa. Yesus kehilangan perkenanan Bapa. Masih ingat waktu Yesus keluar dari air setelah dia dibaptis? Ada suara dari surga dan ada merpati yang turun. Perkataannya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu hilang. Keintiman itu tidak ada hubungan dengan Bapa, terputus. Jesus experiencing silent treatment. Yesus mengalami silent treatment. Diabaikan, ditinggalkan, dibuang. Yesus mengalami pembiaran. Dan itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak menyerah. Puji Tuhan, Yesus nggak give up. Saya masuk ke dalam poin yang ketiga. Apa rahasia kekuatannya dan signifikansinya bagi kita? Kalau saudara perhatikan ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu apa saudara baca sama-sama? Menyerahkan nyawanya. Yesus tidak menyerah. Yesus tidak kalah. Tetapi Yesus gak bisa mati sampai Yesus menyerahkan nyawanya. Mungkin saudara masih ingat saya pernah menceritakan bagaimana Yesus itu meninggal. Itu gak seperti sinetron-sinetron. Saudara, kalau orang sinetron itu kan gitu. Bapak mau mati gitu kan. Apa-apa sudah nangis. Kalau apalagi kalau sinetronnya Sri Mulat, si turung gitu kan, si turung. Oh nggak jadi gitu ya saudara. Tapi bapak mati, sebentar lagi mati, nggak mati gitu saudara. Oh masih ada. Oh pesennya itu bisa 15 menit gitu saudara. Tetapi apa yang terjadi kalau Yesus? Waktu Yesus, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Begitu dia ngomong gitu, itu sampai tentara Romawi itu bilang, dia benar-benar anak Allah. Kenapa? Karena tentara Romawi itu bunuh banyak orang. Bunuh banyak orang itu selalu dia tahu. Ngelihat matanya orang mati itu mudah dia tahu. Dan orang kalau setengah mati, itu nggak langsung mati. Orang itu, semua manusia yang dibunuh oleh tentara Romawi. Itu manusia, itu tidak punya kontrol terhadap nyawanya. Tetapi Yesus, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Mati. Makanya ini pasti anak dewa. Orang Romawi bilang begitu. Yesus tidak menyerah, Yesus tidak kalah, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya dia punya kendali terhadap nyawanya sendiri. Yesus tetap memegang kendali. Dari dalam kegelapan saat mengalami neraka, Yesus tetap taat sempurna. Yesus tetap berpegang pada ikatan perjanjiannya. Dan bahkan sampai dia serahkan nyawanya, dia tetap memegang kendali. Meskipun ada tangisan, ada jeritan. Dari mana dia mendapatkan kekuatan? Kok bisa dia bisa kuat seperti itu? Mungkin Anda bilang dia Tuhan. Well, di dalam mengalami ini, saudara harus sadar bahwa Yesus punya dui natur. Di dalam mengalami ini semua, Yesus mengalami kesengsaraan penuh sebagai manusia. Dia juga memiliki semua kelemahan dan ketidaksempurnaan yang saudara miliki, tetapi dia tidak berdosa. Nah, apa yang menjadi kekuatan Yesus? Apa rahasianya? Nah, kalau saudara perhatikan, beberapa minggu lalu saya juga sudah membahas eksposisi kitab Galatia, The Gospel and the Scripture, bahwa Yesus waktu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengutip ayat perjanjian lama di Mazmur 22. Di Mazmur 22, dia mengutip. Yang menulis adalah Daud, ya. Nah, Derek Kidner, seorang pakar perjanjian lama, dia menulis sesuatu yang menunjukkan mengapa kok Yesus itu kuat pada waktu dia mengalami penderitaan di atas salib. Dia bilang begini, pada saat Yesus Kristus ada di salib, dia sedang mengingat dan merenungkan firman Tuhan. Dia mengucapkan Mazmur 22 kepada dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Dia berpegang kepada firman-Nya sendiri. Inilah rahasia kekuatannya. Dia bilang begitu. Kita baca sama-sama ya. Dan yang menulis ini adalah Mazmur Daud. Nah, yang menarik adalah
Mazmur 22 adalah deskripsi dari sebuah hukuman mati. Dan Daud ini menulis. Dan dia matinya nggak seperti itu. Kenapa kok dia menulis? Kalau saudara baca, ini Mazmur Daud. Dia katakan ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3, baca sama-sama. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Ayat 8 kita lompat. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 9 baca sama-sama. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia Tuhan yang meluputkannya. Biarlah dia Tuhan yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Bukankah Tuhan berkenan kepada orang ini? Ya. Dan kalau saudara lihat ayat 15 sangat akurat. Perasaan Yesus digambarkan oleh Daud ratusan tahun yang lalu. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Makanya dia berkata, aku haus. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ayat 17, sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk apa saudara? Tanganku, dan akurat sekali. Segala tulangku dapat kau hitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Di atas salib digantung, dipertontonkan di depan ribuan orang. Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Persis seperti yang terjadi dengan jubah Yesus yang berwarna ungu. Daud menulisnya. Tapi kan Daud tidak dibunuh seperti ini. Para pakar perjanjian lama dan para komentator atas Mazmur 22 selalu mengatakan bahwa Mazmur ini adalah deskripsi eksekusi, hukuman mati. Dan yang aneh, Daud tidak mati seperti ini. Dan sepertinya seakan-akan Daud berfantasi. Dan kemudian hasilnya dari kematian orang ini dikatakan ayat 28. Ini dikatakan bahwa segala bangsa akan memberikan pujian kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dikatakan ayat 28, segala ujung bumi akan mengingatnya. Siapa? Mengingat apa? Kematian orang ini. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ayat 30, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang apa? Sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ayat 32, baca sama-sama. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab dia telah melakukannya. Titik. Dia telah melakukannya. Ayat terakhir di ayat 32 itu adalah orang ketiga. Kalau dikatakan oleh orang pertama adalah apa? Aku telah melakukannya. Sudah selesai. It is finished. Mazmur 22 ini ditulis oleh Daud. Raja dari umat yang dikasihi Allah. Mengapa kok Yesus mengucapkan Mazmur 22? Karena Yesus adalah Daud yang sempurna, raja yang lebih baik. Dia yang akan menjalani hukuman mati, namun melalui kematiannya seluruh suku, bangsa dan bahasa akan menyembah Tuhan. Dan bahkan setiap hari Jumat Agung merayakan kematiannya. Mungkin saudara masih bingung, apa rahasia kekuatannya pastor? Yesus memegang firman. Firman itulah yang menghibur pada waktu Yesus mengalami kesengsaraan. Yesus memegang firman pada waktu Yesus mengalami kegelapan yang pekat, mengalami neraka. Firman itulah yang mengalahkan kegelapan itu. Firman itulah yang menundukkan perasaan Yesus pada waktu Yesus ditinggalkan. Dia mungkin merasa diabaikan. Perasaannya berkata, kamu udah gak berharga lagi. Kamu tidak berkenan lagi. Tetapi pada saat itu firman itulah yang menundukkan perasaannya. Firman itulah yang mengobati kehilangannya. Firman itulah yang menjadi harapannya. Pengharapannya pada saat dia kehilangan pengharapan. Dan apa akibatnya? Begitu dia menyerahkan nyawanya, ayat 51 berkata, lihatlah
Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di kitab Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya. Dan apa yang terjadi? Tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, antara Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa, di mana manusia yang berdosa harus lewat imam besar, dan imam besar itu harus menyembelih, dan darah harus tercurah. Supaya apa? Gak mati. Tetapi pada saat itu, waktu Yesus ada di kayu salib, anak domba Allah, domba yang sempurna, dikorbankan. Tirai itu terbelah melalui salib. Yesus mati menyerap murka Allah. Dosa dihukum di atas Yesus. Yesus kehilangan hubungannya dengan Bapa. Yesus mengalami neraka, supaya saudara dan saya yang semestinya masuk neraka, saudara dan saya yang semestinya dihukum, supaya hadirat Allah yang kudus, yang tidak bisa campur dengan orang berdosa, orang yang percaya kepada Yesus, dibuka jalannya. Kita yang percaya kepada Yesus mengalami akses. Sudah tidak perlu lagi sembelih, karena anak domba Allah sudah disembelih di atas salib. Sudah tidak perlu lagi imam besar, karena Yesuslah sang imam besar itu mengorbankan dirinya, sehingga paroket, pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa, terbelah menjadi dua, sehingga saudara dan saya memiliki akses masuk, sehingga Tuhan tidak lagi marah terhadap dosamu, karena kemarahannya sudah terserap. Kemarahannya, hukumannya sudah ditimpakan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara masih bertanya, apa signifikansinya bagi saya, pastor? It's a nice story. Apa signifikansi pernyataan Yesus? My God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa signifikansinya? Dengarkan saudara, penting sekali. Hari ini, apakah Anda merasa dibuang? Apakah Anda merasa ditinggalkan? Apakah ada di antara saudara sakit hati karena saudara dikhianati, saudara ditolak, saudara dilecehkan? Mungkin saudara korban pelecehan seksual. Mungkin saudara pernah dilecehkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin saudara diabaikan oleh orang tuamu, diabaikan oleh pacarmu, diabaikan oleh suamimu, istrimu, pasanganmu, diabaikan oleh anakmu. Mungkin saat ini saudara mengalami pergumulan, merasakan kesengsaraan. Bahkan mungkin saudara punya krisis iman dan saudara merasa Tuhan tidak ada di sana. Dengarkan, salib adalah bukti bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi. Tadi Pastor Nathan udah bicara, kalau di Getsemani Yesus berkata hatinya sangat sedih, mau mati rasanya. Dengarkan, di atas salib apa yang ditakutkan Yesus terjadi. Tetapi dengan berani, Yesus sang pemberani, Yesus sang juru selamat. Meskipun Kristus taat sempurna, tetapi dia dibuang, dia diabaikan, dia ditinggalkan, dia dikhianati, dia dilecehkan, kemaluannya dipertontonkan, dia ditolak. Dia tidak merasakan Tuhan ada di sana. Dia merasakan kesengsaraan. Untuk siapa? Untuk apa? Yesus menggantikan kita. Yesus menggantikan saudara. Kita yang semestinya dibuang, kita yang semestinya diabaikan, kita yang semestinya ditinggalkan, kita yang semestinya ditolak, tetapi Dia yang menggantikan. Itulah sebabnya Dia harus berteriak,
Anak tunggal Bapa harus berteriak kepada Bapa di surga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan ini bukanlah teriakan kelemahan. Teriakan ini bukan teriakan kesakitan. Teriakan ini bukan teriakan kekalahan. Dia meneriakan ini untuk saudara dan saya. Yesus merelakan dirinya ditinggalkan. Yesus merelakan dirinya kehilangan Bapa. Yesus merelakan dirinya mengalami silent treatment dari Bapa. Untuk siapa? Untuk saudara, untuk kita yang berdosa. Perkataan ini ada supaya akhirnya melalui salib Kristus, melalui Jumat Agung, melalui karya salib Kristus, Bapa di surga dapat berkata kepada saudara, anakku, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yesus melakukan semuanya itu untuk saudara dan saya. Sehingga waktu saudara diabaikan, waktu saudara ditinggalkan, dilecehkan, ditolak, dikhianati, waktu saudara merasa Tuhan tidak ada, saudara bisa mendengar suara Tuhan berkata, anakku, I will never leave you. God is with you. Saat engkau takut, Yesus sang pemberani itu, sang juru selamat yang begitu berani, pernah menjalaninya. Dan Yesus sang juru selamat itu mendampingi saudara, menggandeng tangan saudara, dan dia berkata kepada saudara, Bapa di surga dapat berkata kepada saudara, anakku, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Whatever your situation is, dia melakukannya untuk saudara. Kekristenan bukan tentang saudara lari dari masalah, bukan saudara beralih dari sesuatu yang lain, minta supaya ada terobosan terus menerus. Tetapi kekristenan lebih tentang bagaimana saudara menghadapi semua masalah, tetapi selalu ada pendampingan dari sang juru selamat. Ada pemampuan. Bukan karena saudara mampu, bukan karena saudara hebat. Saudara mungkin mengalami tantangan, pergumulan, masalah, penderitaan, kemelut. Di dalam dunia mungkin saudara mengalami banyak penderitaan. Tapi Kristus sudah mengalahkan dunia. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara hari ini merasa saudara tidak merasakan Tuhan, ingat, when you see the cross, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia meneriakkan itu untuk saudara, supaya Bapa bisa bilang, anakku, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hari ini, saudara, pertanyaan reflektifnya, apa yang kita renungkan dalam menghidupi pergumulan dan masalah hidup? Saat kita punya ketakutan, saat kita punya kekhawatiran, saat ada dosa, ada kebiasaan buruk, akar masalah perilaku dosa saudara dan saya, kebiasaan buruk kita adalah entropi rohani di hati saudara dan saya. Di mana kita meletakkan identitas kita? Saudara, kalau orang itu insecure, kita nggak bisa bilang, sudah, kamu jangan insecure. Ya, aku udah tahu. Kalau orang itu iri, kalau orang itu khawatir, apakah membantu kalau saudara bilang ini, sudah, jangan khawatir? Bisa hilang khawatirnya? Gak bisa. Artinya, kita menaruh harapan, kita menaruh identitas kepada sesuatu yang lain selain Kristus. Makanya kamu khawatir. Waktu kita menaruh pada hal yang fana itu mudah goyah. Pada waktu kita menaruh identitas kita kepada sesuatu yang fana, hari ini bisa diterima, besok bisa ditolak. Kenapa kok orang itu boros, rela utang demi image, sampai perkawinannya mungkin mengalami goncangan? Kenapa? Terus kita bilangin, jangan boros.
Ya aku ngerti, tapi kenapa ya tiap kali aku pengen beli, traktir. Supaya apa? Supaya diterima. Artinya penerimaan orang adalah identitasmu. Artinya kita menaruh identitas kita kepada hal-hal yang fana, kepada hal-hal yang bukan Kristus. Itulah yang menjadi akar permasalahan kita, entropi. Dan masalah itu mengekspos entropi rohani di hati kita. Gospel response-nya seperti apa di Jumat Agung ini? Biar gak cuma hanya jadi cerita yang indah yang membuat kita terharu. Kita perlu bertobat dari apa yang kita andalkan selain Injil Kristus. Kalau saudara mengharapkan penerimaan manusia, saudara mengharapkan harga diri dari pengakuan orang, saudara berusaha mengkontrol orang dengan uang saudara, gak heran saudara akan selalu khawatir. Saudara akan selalu takut. Tetapi biarlah hari ini kita bertobat. Waktu kita pandang salib Kristus, Jumat Agung mengingatkan bukti kasih Kristus. Bukti penerimaan yang tertinggi. Bukti bahwa dia peduli terhadap saudara dan saya. Bukti bahwa dia bayar lunas harga yang termahal. Supaya saudara tidak lagi dibelenggu dan disiksa oleh harta, oleh kefanaan dunia ini, oleh berhala-berhala. Kita bertobat, kita melihat sehingga kasih karunia Kristus bersinar terang lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Bagaimana setelah kita bertobat? Renungkan firman seperti Yesus. Dia merenungkan firman. Yesus bukan cuma hanya contoh sekali lagi, tetapi dia bersama dengan saudara. Kebaikannya, khotbahkan Injil pada hati saudara dan diri saudara. Biarlah keindahan Injil menata ulang hati saudara, menata ulang kasih kita. Kita tidak menggunakan Tuhan untuk dapatkan apa yang kita mau, tetapi keindahannya adalah hal yang paling berharga bagi saudara dan saya. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, ingatlah Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku untuk saudara? Supaya Bapa di surga dapat berkata, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Karena Injil, salib mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menerima kita dan berjanji mendampingi kita senantiasa. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, firman Tuhan, kehendak Allah tidak akan gagal. Artinya, kalau Daud aja nulis seperti itu digenapi di dalam Kristus. Kristus bilang sama saudara, I will be with you, Immanuel. Artinya, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik, dia pasti akan menyelesaikannya. Amin saudara. Karena Injil, kita dimampukan untuk menghadapi semua tantangan dan pergumulan hidup. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan lagu My Word is not in what I own.